Al Hilal permalukan Manchester City di Piala Dunia antar klub, Fluminense singkirkan Inter Milan, Trey Nyoni teken kontra profesional dengan Liverpool, Dani Carvajal kembali perkuat Real Madrid. Semua berita seputar sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu hanya di Run Sport. Hasil mengejutkan terjadi di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Al Hilal berhasil menyingkirkan Manchester City dengan skor dramatis 4-3 lewat perpanjangan waktu. Senin, 30 Juni 2025, di Camping World Stadium. City sempat memimpin lebih dulu melalui gol cepat Bernardo Silva pada menit ke-9. Namun, Al Hilal bangkit lewat gol Marcos Leonardo di awal babak kedua, disusul gol Malcolm di menit 52. Erling Haaland sempat menyamakan skor menjadi 2-2. Pertandingan berlanjut ke extra time, di mana Kalidou Koulibaly membawa Al Hilal unggul lagi sebelum Phil Foden membuat skor imbang 3-3. Marcos Leonardo akhirnya jadi pahlawan dengan gol penentu di menit ke-112. Hasil ini jadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia antar klub. Manchester City harus pulang lebih awal, sementara Al Hilal melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Inter Milan harus menelan pil pahit setelah disingkirkan Fluminense dengan skor 0-2 di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Senin, 30 Juni 2025, di Bank of America Stadium. Fluminense langsung unggul cepat lewat sundulan Germancano pada menit ketiga. Meski Inter mendominasi penguasaan bola, serangan mereka selalu mentah di lini pertahanan Fluminense yang tampil disiplin. Di masa injury time, striker muda Hercules memastikan kemenangan tim Brasil lewat gol kedua pada menit ke-93. Kekalahan ini membuat Inter Milan gagal melaju ke perempat final. Sebaliknya, Fluminense tampil mengejutkan dan lolos dengan percaya diri, menyusul Al Hilal yang juga membuat kejutan dengan menyingkirkan Manchester City. Trey Nyoni resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Liverpool FC. Gelandang berusia 17 tahun ini bergabung dari Leicester City pada September 2023 dan langsung tampil menonjol lewat gol kemenangan di derby muda Merseyside. Nyoni cepat naik ke tim U21 dan mencatat debut senior di usia 16 tahun saat Liverpool menghadapi Southampton di Piala FA. Ia juga sempat ikut tur pramusim di Amerika Serikat dan mencetak gol ke gawang Sevilla di Anfield. Kini Nyoni jadi andalan tim U21 dan sudah dipercaya duduk di bangku cadangan tim utama Arne Slot di Liga Champions saat Liverpool mengalahkan Bologna. Setelah absen panjang selama 9 bulan karena cedera ligamen krusiat yang parah, Dani Carvajal akhirnya resmi mengumumkan kembali ke skuad Real Madrid pada Senin ini. Ketidakhadiran bek kanan berpengalaman tersebut musim lalu sangat dirasakan, dengan Lucas Vazquez yang kerap diplot sebagai pengganti dinilai belum mampu menutup lubang di sisi kanan pertahanan Los Blancos. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Carvajal menegaskan kesiapan penuh untuk kembali memperkuat tim. Setelah 9 bulan, saya kini siap bermain, ujar Carvajal dengan percaya diri. Kembalinya sang kapten anyar diharapkan membawa stabilitas dan energi baru bagi Real Madrid, terutama di Piala Dunia antar klub mendatang. Beşiktaş dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan AS Roma untuk merekrut Tammy Abraham secara permanen. Transfer penyerang asal Inggris tersebut akan memakan biaya sekitar 20 juta euro, menandai langkah besar Beşiktaş di bursa transfer musim panas ini. Abraham sendiri telah menyetujui kepindahannya ke Turki dan siap memulai tantangan baru di Super League. Sang striker dijadwalkan akan terbang ke Turki dalam waktu dekat untuk merampungkan tes medis dan penandatanganan kontrak. Kini kedua klub sedang menyelesaikan dokumen administratif agar transfer bisa diresmikan dalam waktu dekat. Kedatangan Abraham diharapkan bisa menambah ketajaman lini depan Beşiktaş untuk bersaing di level domestik dan Eropa musim depan. Arsenal dilaporkan telah menjalin kontak dengan perwakilan Eberechi Eze pada akhir pekan lalu. The Gunners mulai bergerak cepat untuk mencari tahu detail transfer bintang Crystal Palace tersebut. Pembicaraan awal ini membuat Arsenal kini sudah memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk merekrut Eze di bursa musim panas ini. Namun Arsenal tidak sendiri. Tottenham juga masih tertarik mendatangkan Eze, sehingga persaingan antar klub London ini diprediksi bakal ketat. Aston Villa resmi memastikan mereka tidak akan mengaktifkan klausul pembelian Marcus Rashford senilai 40 juta pound. Dengan keputusan ini, Rashford dipastikan kembali ke Manchester United seperti yang dikutip oleh Fabrizio Romano. Pemain timnas Inggris itu sebelumnya dipinjam Aston Villa dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Namun, manajemen Villa memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan tersebut.
Kini Rashford masih terbuka untuk dilepas di bursa transfer musim panas ini. Manchester United tetap membuka peluang bagi klub lain yang berminat memboyongnya dengan harga 40 juta pound. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, melontarkan pernyataan tegas soal komitmen para pemain. Lautaro menegaskan hanya ingin bertarung bersama pemain yang benar-benar mau bertahan. Siapa yang mau bertahan di Inter? Mari kita berjuang. Siapa yang tidak mau? Silakan pergi, tegas Lautaro. Ia menekankan pentingnya mentalitas juara di skuad Nerazzurri. Kami mengenakan jersey yang penting. Kami butuh pemain dengan mentalitas top, kalau tidak, silakan tinggalkan klub, lanjutnya. Menanggapi ucapan sang kapten, Presiden Inter Giuseppe Marotta menyebut sindiran tersebut memang mengarah ke Hakan Calhanoglu. Lautaro tak sebut nama, tapi saya katakan, itu untuk Hakan Calhanoglu. Kami akan bicara dengannya. Kalau harus berpisah, kami siap tanpa masalah, ujar Marotta. Francesco Farioli dipastikan akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru FC Porto pekan ini. Saat ini dokumen kesepakatan sedang disiapkan dan tinggal menunggu langkah formal selanjutnya. Pelatih asal Italia tersebut siap memulai babak baru di Estadio do Dragao setelah kesepakatan prinsip tercapai. Farioli diharapkan membawa ide dan energi baru untuk Porto musim depan. Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, pengumuman resmi diumumkan dalam waktu dekat, Farioli akan segera diperkenalkan sebagai pelatih anyar Porto. John Duran resmi bergabung dengan Fenerbahce. Kesepakatan tercapai antara semua pihak, termasuk Al Nassr yang setuju melepas sang striker dengan status pinjaman. Duran akan bergabung dengan Fenerbahce dengan skema pinjaman hingga Juni 2026. Menariknya, Al Nassr tetap menanggung gaji penuh sang pemain sepanjang masa peminjaman ini. Transfer ini diharapkan memperkuat lini depan Fenerbahce musim depan, sekaligus memberi Duran menit bermain reguler setelah masa singkatnya di Arab Saudi. Newcastle United dilaporkan semakin dekat untuk meresmikan transfer James Trafford dari Burnley. Negosiasi antara kedua klub sudah memasuki tahap akhir dengan detail terakhir kini tengah dibereskan. Kesepakatan hampir tuntas dan Newcastle optimistis transfer ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kiper muda Inggris tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang The Magpies untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Jika semua berjalan lancar, Trafford akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan baru Newcastle, menandai langkah awal klub dalam memperkuat skuad menghadapi musim mendatang. Mantan gelandang Manchester United, Darren Fletcher, dikabarkan akan mengambil peran baru sebagai pelatih kepala tim U18 Setan Merah mulai musim panas ini. Setelah sebelumnya menjadi bagian staf pelatih tim utama di bawah Ruben Amorim, Fletcher kini siap fokus mengembangkan bakat muda di akademi. Fletcher akan menggantikan Adam Lawrence yang memutuskan mundur setelah 2 tahun menangani tim U18. Penunjukan ini disebut sebagai langkah penting bagi Fletcher untuk mewujudkan ambisinya menjadi manajer di masa depan. Menurut laporan The Athletic, Direktur sepak bola Jason Wilczos dan Direktur Akademi Nick Cox, yang juga akan hengkang, menilai Fletcher sebagai sosok paling tepat karena pengalaman dan komitmennya di klub. Real Madrid dikabarkan tidak akan mendatangkan penyerang baru untuk musim La Liga 2025-26 setelah penampilan mengesankan Gonzalo Garcia Torres di Piala Dunia antar klub. Menurut Diario AS, keputusan ini diambil langsung oleh Xabi Alonso, yang baru kembali ke Madrid untuk menggantikan Carlo Ancelotti pada Mei lalu. Alonso memilih memberi kepercayaan penuh kepada Garcia Torres yang bersinar saat Kylian Mbappe absen karena sakit di fase grup turnamen tersebut. Penyerang berusia 21 tahun itu tampil meyakinkan sebagai ujung tombak dan diproyeksikan mendapat peran lebih besar musim depan. Garcia Torres sendiri dikenal sebagai lulusan Akademi Real Madrid dengan catatan 155 gol di semua level sejak bergabung pada usia 11 tahun. Bimbingan Raul di tim Castilla disebut berperan besar dalam perkembangan pesat sang striker muda yang kini siap membuktikan diri di level tertinggi. Chelsea bergerak cepat di bursa transfer dengan memastikan kedatangan Joao Pedro. Kesepakatan antara Chelsea dan klub pemilik sang pemain telah tercapai dengan nilai transfer lebih dari 50 juta pound. Joao Pedro dijadwalkan akan terbang ke London pada Selasa mendatang untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Transfer ini juga dipercepat agar sang penyerang siap membela The Blues di ajang FIFA Club World Cup yang akan segera digelar. Kedatangan Joao Pedro diharapkan menambah ketajaman lini depan Chelsea musim depan. Klub London tersebut memang tengah melakukan pembenahan besar-besaran demi kembali bersaing di level tertinggi Inggris.
Bayer Leverkusen semakin aktif memperkuat skuadnya dengan berhasil mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Malik Tillman. Kesepakatan ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk Bayern Munchen sebagai klub pemilik. Transfer Tillman ke Leverkusen akan menelan biaya sekitar 35-40 juta sebagai total paket, dan sang pemain telah menyetujui kontrak jangka panjang bersama di Werksel. Leverkusen kini tinggal merampungkan detail administratif dan tes medis sebelum pengumuman resmi. Menariknya, Bayern tetap memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan ini, menandakan mereka masih memantau perkembangan Tillman di masa depan. Leverkusen sendiri kini menganggap kesepakatan sudah final dan akan segera meresmikan transfer ini dalam waktu dekat. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.